G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Kak Hil, kita mulai ibadah yuk. Wah, Kak Mary semangat sekali mau mulai ibadah. Iya dong, semangat dong. Kak Hil, kami sangat bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih setianya dan kebenarannya itu tidak terukur loh di dalam hidup kita. Nah, seperti kata pemazmur dalam Mazmur nomor 26 ayat 3. Nih, Kak Hil coba buka. Oke, Kak. Mana ya? Ayo. Ini dia. Ketemu Oke, ya? ketemu, Kak. Coba dibaca. Baca ya, Kak ya. Mazmur nomor 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi kita beribadah karena kita mengungkapkan rasa syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan ya Kak Mary ya. Iya benar. Nah, ayo kita mulai ibadah kita yuk. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat dan syukur hanya untuk Tuhan kita saja. Syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang boleh berkati dan Tuhan boleh menikmati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. The world sing it, sing it, sing it too. Wow, Eileen, lagunya bagus. Tapi itu tentang apa ya? Oh, itu tentang Tuhan Yesus yang menjadi batu karang dan yang kuat, Kak. Batu karang yang kuat ya? Oh, ya. Ada lagunya itu? Ada kok, Kak. Oh, oke. Kita nyanyi sama-sama yuk. Oke. Oke.
kita hari ini adalah hukum yang terutama. Mari kita bersama-sama berdiri dengan sikap yang hormat kita membacakannya. Hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment. Matthew chapter 22 verses 37 until 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。Eileen, Kak David. Iya, Kak. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang, kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu seumpama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi kalau orang yang sudah mendengar firman Tuhan nih, dia tidak lakukan. Nah, dia itu seumpama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Oh, Kak. Perumpamaan Tuhan ini, Kak. Ada lagunya loh, Kak. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Yuk. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came tumbling down. The rain came down and the flood came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the flood came up, and the house will rot or burn. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the ground, and the rain came tumbling down. The rain came down and the flood came up. The rain came down and the flood came up. The rain came down and the floods came up, and the house on the sand will crash. So build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ, and the blessing coming down. Your prayers go up and the blessings come down. Your prayers go up and your blessings come down. Your prayers go up and the blessings come down. So build your life on Him. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami bisa lebih fokus dan mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Science is Fun.
kaget. Kaget ya? Untung saja batu dan pasirnya nggak tumbang. sorry. Dijon lagi ngapain? Lagi buat eksperimen loh, Kak. Eksperimen apa nih? Ada pasir sama ada batu. Ini tuh, ini stick yang kalau ditancap tuh ada yang tumbang, ada yang enggak. Kenapa pasir tidak tumbang, tapi yang batu bisa tumbang ya? Oh, itu karena pasir itu lebih padat. Oh, Nah, kamu lihat. Makanya sticknya bisa tertancap kan? Tapi Iya. kalau kamu lihat nih, yang batu. Masih banyak ruang. Jadi sticknya tidak bisa tertancap gitu. Oh. Nah, kakak punya satu eksperimen nih. Kamu mau ikut nggak? mau. Ya bentar ya. Coba itu ditaruh dulu di bawah. Semua ini. Iya. Ups. Oke, thank you. Oh itu nggak usah taruh. Oke. Nah nih kakak punya dua wadah. Wadah yang pertama isinya batu. Wadah yang kedua isinya pasir. Nah coba kamu tancap rumah wise man ini di batu. Oke, sekarang tancap foolish man ini di pasir. Oke. Nah, sekarang coba kamu tuang air ke wadah yang wise man dulu. Tuang aja yang banyak. Oke. Sekarang coba tuang ke wadah yang pasir. Foolish man. Iya, tuang banyak-banyak. Oh, yang satu masih berdiri, yang satu tumbang. Iya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa? Kok bisa gitu ya? Apa karena batunya lebih padat dari pasir sehingga menahannya juga lebih kuat dan bisa lebih lama kah? Iya, karena nih kalau yang pasir nih, pasir itu kan lebih halus. Jadi kalau dia kena air, lebih mudah hancur. Makanya dia tuh nggak bisa menahan kan? Iya. Nah, tapi kalau yang batu, dia itu kalau kena air, dia tidak bergerak, tidak mudah hancur. Makanya masih bisa menahan rumah yang wise man. Oh. Nah, berkaitan dengan ini ada kaitannya loh dengan Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus pernah lakukan ini kah? Oh, bukan melakukan eksperimen ini sih, tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berkaitan dengan batu dan pasir. Mau tahu nggak? Mau. Nah, yuk kita coba baca di Alkitab. Di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, gini kisahnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan hal ini untuk menutup pelajaran khotbah di bukit. Dalam cerita ini, Yesus menceritakan tentang dua orang, yang seorang bijaksana dan yang lain seorang yang bodoh. Orang yang bijaksana digambarkan mendirikan rumahnya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh mendirikannya di atas pasir atau tanah tanpa dasar. Kemudian kedua rumah tersebut dilanda hujan dan banjir serta angin. Rumah orang yang bijaksana digambarkan tetap berdiri setelah badai berlalu, sebab dibangun dengan dasar yang kuat, yaitu batu. Sedangkan rumah orang yang bodoh itu roboh setelah dilanda badai, sebab dibangun di atas dasar yang mudah goyah, yaitu pasir. Kak, kenapa sih Yesus menceritakan perumpamaan ini? Nah, di sini Yesus mau menjelaskan
kalau orang yang mendirikan rumahnya di atas batu itu melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ketika ada badai di kehidupannya, misalkan ada masalah di kehidupannya, misalkan kalau anak-anak ada masalah di sekolah mungkin atau di rumah, nah dia itu akan tetap setia, tetap kuat karena ada firman Tuhan yang menopangnya. Oh, berarti maksudnya firman Tuhan itu untuk menolong anak-anaknya agar bisa tetap berdiri kah? Iya betul, firman Tuhan ketika orang percaya dan melakukannya, maka dia akan menjadi punya pegangan. Nah contoh misalkan ketika ada godaan, misalkan nih kalau anak-anak di kelas ada godaan menyontek nih. Nah kalau anaknya percaya dan melakukan firman Tuhan yang bilang kalau kita tidak boleh mencuri, tidak boleh menyontek, nah maka dia tetap tidak akan menyontek. Wow. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang mendirikan rumahnya di atas pasir, Kak? Nah, di sisi lain, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Jadi ketika ada badai di kehidupannya, ada masalah, nah dia jadi tidak teguh dan goyah. Nah, seperti itu. Jadi dia cuma mendengarkan firman Tuhan tapi tidak benar-benar percaya dan dia tidak melakukannya. Nah, contohnya ya, misalkan nih, kan ada firman Tuhan tuh yang bilang bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya. Nah, berarti kan artinya Tuhan menjaga kita gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan nih mati lampu, lalu anak-anak yang tidak percaya dengan firman Tuhan, mereka dengar sih, mereka udah tahu, oh kata firman Tuhan, Tuhan akan menjaga, tapi mereka tidak benar-benar percaya, mereka tidak melakukan. Akhirnya mereka pas mati lampu, gelap, takut kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak yang percaya firman Tuhan, maka dia udah tahu nih firman Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dia. Berarti pas mati lampu, gelap, dia tidak akan ketakutan berlebihan dan panik karena dia percaya dengan firman Tuhan itu dan dia melakukan itu. Begitu ya. Padahal sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan yang melakukan dan tidak melakukan memiliki efek yang berbeda ya, Kak? Ya, betul banget. Nah, Kakak mau ajak Dijon untuk baca firman Tuhan nih di Matius pasal 7 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, yuk kita berdoa. Dijon ikuti dalam hati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang mendengarkan firman-Mu, percaya dan melakukannya. Kami mau menjadi orang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan, kiranya Engkau yang bimbing kami, Engkau yang tolong kami, supaya kami boleh menjadi anak yang benar-benar percaya dengan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak, Ailin mau rajin baca Alkitab, Kak, mendengarkannya dan melakukannya. Good job Ailin. Kak Hillary juga mau nih belajar baca Alkitab, lalu direnungkan dan juga menjadi pelaku firman. Adik-adik juga ya di rumah ya. Yuk mari kita sekarang jadi rajin baca Alkitabnya ya. Dan tapi nggak hanya dibaca ya Ailin ya. Iya Kak, kita renungkan dan kita lakukan juga. Nah seperti lagu ini ya Ailin ya. Firman Tuhan ada di hidup kita, di langkah kita. Buka Alkitab, set. Lalu ku baca, ku renungkan, dan ku lakukan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
Berbuah, 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 berbuah. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat dari Bu Maria. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak membangun iman di atas Yesus Kristus, mendengarkan perkataannya dan taat melakukan. Sehingga anak-anak kokoh, teguh di tengah badai ataupun tantangan. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Dah.